Oke, kita bahas Venus, planet tetangga kita yang paling dekat kan? Kalau kalian lihat ke langit malam, benda yang paling terang setelah bulan, yaitu dia. Sering banget kita sebut bintang fajar atau bintang senja. Tapi, di balik cahayanya yang indah itu, Venus nyimpen rahasia yang, wah, kelam banget. Dan ini bisa jadi semacam peringatan buat kita tentang betapa rapuhnya sebuah dunia. Nah, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau kita lihat data ini, sekilas, Venus itu bener-bener kayak kembaran bumi. Coba lihat deh, diameternya hampir sama, masanya juga nggak beda jauh, dan dua-duanya sama-sama planet bebatuan. Mirip banget kan? Gak heran kalau Venus sering dapat julukan planet kembarannya bumi. Tapi, julukan kembaran itu jujur bisa dibilang menipu banget. Karena ya itu tadi, kemiripannya cuma di permukaan aja. Kalau bumi itu ibaratnya surga buat kehidupan, Venus itu, wah, kebalikannya yang paling ekstrim. Yuk kita bedah bareng-bareng seberapa beda nasib kedua planet ini. Biar kebayang nih ya, coba pikirin oven di rumah kalian pas lagi panas-panasnya. Udah? Oke, sekarang lupain itu semua. Karena suhu di Venus itu beneran di luar akal sehat. 462 derajat Celcius. Itu suhu rata-rata di permukaannya. Panas banget sampai bisa melelehkan timah dengan gampang. Dan yang bikin makin gila, suhu ini lebih panas dari Merkurius loh. Padahal Merkurius kan yang paling dekat sama matahari. Aneh banget kan? Dan kalau kalian pikir suhu neraka itu udah cukup, tunggu dulu. Tekanan atmosfernya 92 kali lipat lebih kuat dari tekanan di permukaan laut bumi. Rasanya itu kayak ditindih air sedalam hampir 1 kilometer. Jadi kalau kita ke sana, kita bakal langsung remuk bahkan sebelum sempat ngerasain panasnya. Jadi, apa sih biang keladi dari semua ini? Jawabannya ada di atmosfernya. Coba lihat grafiknya deh. Hampir semuanya, 96,5% itu isinya karbon dioksida. Itu loh, gas rumah kaca yang super jago nangkep panas. Jadi ya, planetnya berubah jadi oven raksasa. Terus, awan tebal yang nyalimutin Venus itu, jangan bayangin awan air kayak di bumi ya. Sama sekali bukan. Itu tuh lapisan awan yang isinya asam sulfat. Iya, zat yang korosif banget itu. Ironisnya, justru awan asam inilah yang mantulin cahaya matahari dan bikin Venus kelihatan terang dan cantik dari jauh. Masih ada lagi yang aneh. Venus ini muternya kebalik, beda sama planet lain. Jadi, di sana matahari terbit dari barat. Dan putarannya itu pelan banget. Saking pelannya, 1 hari di Venus setara 243 hari di bumi itu lebih lama dari 1 tahunnya yang cuma 225 hari bumi. Kebayang nggak kalian ulang tahun duluan sebelum 1 harinya selesai? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya ini semua bisa terjadi? Kok bisa planet yang tadinya mirip banget sama bumi, nasibnya jadi tragis begini, jadi kayak neraka? Jawabannya ada di satu proses bencana alam yang kita sebut efek rumah kaca tak terkendali. Pertanyaan ini penting banget dan para ilmuwan terus mencoba mencari jawabannya. Kenapa? Soalnya dengan ngerti apa yang salah di Venus, kita bisa belajar banyak hal tentang planet kita sendiri, bumi. Oke, jadi gini ceritanya. Para ilmuwan yakin kalau dulu banget Venus itu punya lautan, sama kayak bumi purba. Tapi seiring waktu matahari makin panas, lautan itu mulai menguap. Uap airnya naik ke atmosfer, masalahnya uap air itu juga gas rumah kaca yang kuat. Jadi dia nangkep panas, makin banyak air menguap. Ini kayak inkaran setan yang gak ada putusnya. Puncaknya, semua karbon dioksida yang harusnya terkunci di bebatuan malah lepas semua ke atmosfer. Dan ya udah, tamat riwayatnya. Dan ini dia pukulan terakhirnya. Beda sama bumi, Venus nggak punya medan magnet buat jadi perisai. Jadi, angin matahari, partikel-partikel dari matahari, langsung ngehajar atmosfernya tanpa ampun. Molekul uap airnya dipecah, terus atom hidrogennya yang enteng ditiup kabur keluar angkasa. Kalau nggak ada hidrogen, ya nggak bisa jadi air lagi. Lautannya pun hilang selamanya. Ratusan tahun lamanya, permukaan Venus itu misteri banget. Ya gimana? Ketutupan awan asam yang tebalnya minta ampun. Tapi manusia itu kan penasaran. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana akhirnya kita bisa ngintip ke balik awan itu. Jadi, sebelum kita bahas gimana cara kita tahu, coba deh bayangin dulu permukaannya. Digambarin kayak neraka. Pemandangan gurun batu yang super kering. Dan secara berkala, seluruh permukaannya dilapis ulang sama aktivitas gunung berapi. Wow. Cerita penemuannya ini keren banget soal keberanian dan kejeniusan manusia. Dimulai dari Mariner 2 yang cuma lewat, terus ada misi Venera dari Uni Soviet yang benar-benar heroik.
Bayangin coba, bikin wahana yang bisa tahan di kondisi kayak gitu, walau cuma beberapa menit. Venera 7 jadi yang pertama mendarat dengan sukses, disusul Venera 9 yang ngasih kita foto permukaan pertama. Tapi puncaknya itu misi Magellan dari NASA yang pakai radar buat ngelihat tembus awan dan berhasil memetakan hampir seluruh permukaan planet. Dan hasil pemetaan Magellan itu benar-benar ngungkap dunia yang asing banget. Ternyata Venus itu planet vulkanik, gunung berapinya lebih banyak dari planet manapun di tata surya kita. Ada juga bentukan aneh kayak kubah pancake ini. Dan yang paling bikin penasaran, kawah bekas tabrakannya kok dikit banget. Ini nunjukin kalau permukaannya itu relatif muda. Kemungkinan besar, seluruh permukaannya pernah dilapisi ulang sama letusan gunung berapi raksasa sekitar 300–600 juta tahun lalu. Oke, kita udah jalan-jalan ke neraka ini. Terus apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kisah Venus ini bukan cuma soal planet lain yang jauh di sana. Ini tuh kayak cermin yang nunjukin apa yang bisa terjadi sama sebuah planet kalau kondisinya berubah drastis. Dan ini mungkin pertanyaan yang paling bikin penasaran dari semuanya. Apa dulu Venus pernah punya lautan biru dan iklim yang bersahabat, kayak bumi? Jawabannya, semua bukti yang ada sekarang nunjukin kalau itu sangat-sangat mungkin terjadi di masa lalunya yang jauh. Jadi intinya, kalau ada satu hal yang harus kita ingat dari cerita ini, ya ini, kisah Venus itu sebuah peringatan. Peringatan tentang betapa rapuhnya keseimbangan iklim sebuah planet. Ini adalah contoh paling ekstrim tentang apa yang terjadi kalau efek rumah kaca dibiarkan lepas kendali. Dan dengan mempelajari Venus, kita jadi lebih paham soal kekuatan-kekuatan yang juga bekerja di planet kita sendiri. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat kalian. Permukaannya memang mustahil untuk ditinggali. Tapi gimana dengan awannya? Di ketinggian sekitar 50 km di atas permukaan, suhu dan tekanannya itu mirip banget loh sama di bumi. Jadi, mungkinkah masa depan manusia di Venus itu bukan di darat, tapi melayang di antara awan-awan asamnya? Sebuah ide yang menarik kan buat para penjelajah di masa depan?